Welcome back to our room with me, Pinocchio. Jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku tentang sebuah kosan di sekitaran Jalan Sersan Bajuri, dekat dengan sebuah kampus di Bandung. Jika dilihat untuk saat ini, memang jalan ini sudah cukup ramai. Tapi di Jalan Sersan Bajuri itu, ternyata ada juga sederet kosan yang hanya terdiri dari beberapa bangunan yang terpisahkan oleh lahan-lahan kosong. Aku adalah salah satu penghuni kosan yang bangunannya didirikan paling awal dibandingkan bangunan yang lain. Aku mulai menempati kosan itu pada tahun 2013. Awalnya aku merasa baik-baik saja dengan kondisi lingkungan sekitar. Awal dari aku merasakan banyak keanehan ini adalah sejak 6 bulan berada di kosan bernomor kelipatan 5 itu. Sampailah hingga saat itu. Aku cukup disibukkan dengan berbagai tugas kampus yang terus menimpa aku bertubi-tubi. Tak jarang aku harus bergadang untuk menyelesaikannya. Aku meregangkan badanku yang sudah pegal karena lama mengetik itu. Aku coba beranjak untuk membuat kopi. Aku menuangkan kopi sachet itu ke dalam gelas, lalu aku seduh. Ketika aku aduk, wangi kopi itu menyeruak seisi kamarku. Aku pun kembali duduk mencoba berkonsentrasi pada tugas yang sedang kukerjakan. Gila, deadline-nya besok lagi. Ngantuk, mesti begadang deh. Tugas itu deadline-nya akan dikumpulkan esok hari. Jadi aku terpaksa bergadang lagi malam itu. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam lebih. Suasana kosan ini sangat sepi. Hingga tak lama kemudian, tanpa ada suara apa-apa lagi, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di pintu kamarku. Aneh. Siapa tuh malam-malam gini? Gak kedengaran juga suara orang jalan atau apa, tiba-tiba dia ngetuk pintu. Perlahan aku bangkit. Suara ketukan itu masih terdengar pelan. Aku beranikan diri membuka pintu itu. Dan ketika aku buka pintu itu, ternyata itu adalah teman satu kosanku, Andri namanya. Dia baru saja masuk ke sini sekitar 4 hari yang lalu. Halo Andri, kenapa malam-malam gini ngetok? Sorry ganggu bro. Gue cuma mau nanya doang. Nanya apaan? Nih kosan campur cewek cowok. Apa cowok doang sih? Setahu gue sih ini cowok doang. Kenapa emang? Oh gitu ya. Kenapa sih? Ada apaan sih emangnya? Enggak ada apa-apa. Serius deh, ada apaan? Kayak nyimpen sesuatu gitu sih. Tadi gue liat ada cewek mondar-mandir gitu soalnya. Ya tapi gak jelas sih. Seriusan? Mana? Lu bukannya aja kenalan malah ngetok gue, gimana sih? Dasar. Yaudah, gue balik kamar lagi ya. Oke. Kalau ketemu lagi kasih tahu biar gue yang kenalan. Alright? Cheers.
Aku pun kembali ke kamar. Cewek siapa ya? Seingatku di kosan ini memang hanya laki-laki saja. Dan yang tinggal pun hanya baru 4 orang saja. Aku, Andri yang tadi, dan 2 lagi, Yandi dan Helmi, yang kebetulan hari itu sedang pulang kampung. Jadi jika dilihat di sini hanya ada aku dan Andri yang barusan ngetok kamarku itu di kosan ini. Pada malam hari itu keadaan di sekitar lingkungan kosan boleh dikatakan sepi. Memang agak aneh kalau Andri melihat perempuan mondar-mandir. Aku lanjut mengerjakan tugasku hingga sekitar jam 12 malam. Aku akan pergi ke toilet untuk mencuci muka karena keadaanku sudah mulai ngantuk saat itu. Kamar mandi kosanku itu berada di luar kamar, jadi aku harus berjalan keluar kamar. Segar. Air di sana sangat dingin. Ketika menyentuh wajahku, membuatku menjadi lebih segar. Pada saat aku akan kembali ke kamar, aku melihat di sekitar lingkungan kosan. Di kosanku itu ada sebuah pohon cengkih yang bisa dibilang sudah tua. Ketika aku perhatikan dengan seksama, di balik pohon itu seperti ada yang bersembunyi. Sosok itu seakan mengintip, mencuri-curi pandang pada aku. Siapa tuh? Terlihat ada sosok wanita yang berambut panjang, agak pirang, memakai pakaian putih. Wajahnya terlihat asing seperti bukan orang pribumi. Mungkin ini yang dimaksud oleh Andri. Aku perlahan mendekatinya dan... Astaga! Terlihat sosok itu berlari sambil membungkuk. Di saat itu aku terkejut dan tidak bisa bergerak. Jelas kulihat sosok wanita itu seperti noni-noni Belanda. Ya, pakaiannya sangat usang. Wajahnya juga sangat asing. Wajah cantiknya itu berlumuran darah di sekitar wajah dan bahunya. Dalam keadaan takut, aku berusaha untuk lari ke arah kamar untuk memberitahu pada temanku apa yang barusan aku alami. Aku segera mengetuk pintu kamar Andri. Dri, bukan, Dri! Dri, buka! Woi! Namun temanku itu tak kunjung keluar juga. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya, dalam keadaan takut aku pun memberanikan diri memastikan asal-muasal suara tangisan itu. Kulihat ke kiri dan kanan. Tidak ada apa-apa. Dan ketika kulihat ke atas, astaga! Kulihat sosok seorang noni Belanda tergantung di pohon cengkeh itu dengan penuh darah. Bajunya yang putih berubah menjadi berwarna merah karena darah yang mengalir terus dari arah lehernya. Lantas aku pun berlari keluar dari kosan. Sampai aku hampir saja tertabrak oleh sebuah motor. Dan ketika kulihat, itu Andri. Ya, itu Andri yang baru saja pulang. Sejak tadi, ternyata tidak ada Andri di kosanku. Berarti, sejak tadi aku hanya sendiri. Dan Andri yang kulihat itu, siapa? Keesokan harinya aku menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga kosan. Ternyata yang menceritakan hal misterius tersebut bukan hanya aku saja, tapi Andri pun pernah melihatnya. Dan pernah mengalami hal yang sama denganku. Singkat cerita, sang penjaga kos menceritakan asal-muasal sejarah kosan ini didirikan. Menurut cerita, penjaga kos dulu, tempat ini merupakan pabrik pembuatan bata yang dimiliki oleh sesepuh dari keluarga pemilik kosan. Namun pada saat zaman penjajahan, di lokasi ini terjadi pemerkosaan noni Belanda oleh tentara Jepang, yang akhirnya diakhiri oleh pembunuhan noni Belanda tersebut. Dan akhirnya mayat noni Belanda itu digantung di pohon cengkeh itu.
Konon katanya arwah noni Belanda tersebut masih penasaran sampai sekarang. Dan muncul apabila kondisi kosan sedang dalam keadaan sepi. Atau ketika di kosan itu hanya ada satu orang saja. Pasti sosok itu akan muncul, menampakkan dirinya di kosan Jalan Sersan Bajuri bernomor kelipatan 5.